A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, mohon pertolongannya, dan kita berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk atau hidayah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, serta tidak akan diturunkan utusan ataupun nabi ataupun rasul setelahnya. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, juga seluruh para sahabatnya, dan juga umatnya yang istiqomah konsisten menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita-kita ini mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agamanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bersatulah, berjamaahlah kalian semua. Jangan sampai kalian bercerai-berai sehingga terjadi perselisihan, pertikaian, pertempuran, dan lain-lainnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia seluruhnya yang ada di jagat raya ini, bertakwalah kalian semua kepada Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu siapa? Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, yang dengan namanya kalian saling meminta, berharap, memohon. Dan jagalah hubungan kekeluargaan, yaitu sambunglah silaturahim di antara kalian semua.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Artinya tidak boleh bohong. Niscaya dengan demikian itu Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar pernyataan adalah kitabullah, firman-Nya Allah yang di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk, yaitu contoh, adalah petunjuk dan contoh yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi wasallam. Adapun seburuk-buruk perkara di dalam agama Islam ini adalah yang mengada-ngada, yang menambah-nambah amalan yang semestinya. Yang mengada-ngada tersebut namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu dolalah. Maknanya apa dolalah? Yaitu tersesat. Setiap kesesatan arahnya menuju ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala aidan, man ayat sunati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sungguh dia ini berarti cinta kepadaku. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersamaku. Masuk surga bersama siapa? Surganya Rasulullah SAW bersamanya. Makanya kita berusaha hidupkan sunnahnya Rasulullah setelah kita menjalankan, menunaikan wajib-wajibnya. Sunnah Rasulullah itu ada 3, yaitu sunnah surah, yaitu potretnya Rasulullah, gambarnya Rasulullah, dan sunnah sirah, yaitu perjalanan hidupnya Rasulullah dari bangun tidur hingga tidur lagi, termasuk mimpi-mimpinya. Ini adalah sirah, perjalanan hidup. Adapun yang ketiga yaitu sunnah sarirah, yaitu fikirnya Rasulullah, risonya Rasulullah terhadap umat akhir zaman. Sejak dinobatkan, diangkat Rasulullah menjadi Nabi dan Rasulnya Allah, inilah fikirnya, yaitu sarirahnya Rasulullah yang mestinya kita ikuti sebagai umatnya, sebagai penerus kenabian daripada Nabi yang terakhir tersebut. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falau ajru mi'at syahid. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, ini umat ini sudah dikategorikan rusak, sudah akhir zaman, banyak fitnah. Makanya kalau kita konsisten menghidupkan sunnah tersebut, ketiga-tiga sunnah tersebut yang saya sampaikan, sunnah surah, sirah, sarirah, maka mendapat pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai, saya sayangi karena Allah Ta'ala. Yang pertama-tama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana, namun penuh fata morgana, penuh tipu daya, penuh fitnah dajjal. Kita di dunia sangat singkat, di dunia sebentar, laksana mampir ngombe, singgah minum. Yaitu manusia ini terdiri dari 2 unsur,
setelah dilahirkan dari rahim ibunya, unsurnya adalah jasad kita dan ruh kita. Kalau jasad dan ruh sudah dipisahkan oleh Allah, makanya jasad ini menjadi namanya bukan jasad lagi tapi mayit. Maka hadirin, mari kita di dunia sebentar antara jasad dan ruh ini sekitar 60 tahun, 70 tahun. Dan 60-70 tahun ini akan menentukan di akhirat kita yang selama-lamanya. Untuk itu saya selaku khotib, selaku mubayyin mengajak, yaitu apa? Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, dan mengharap surganya. Dan tidak kalah pentingnya, mengharap di surga dapat memandang wajahnya Allah. Itulah nikmat yang hakiki. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, sekaligus saya mengajak untuk senantiasa menjauhi untuk tidak melakukan segala larangannya. Apakah yang makruh, yang syubhat, yang bid'ah, apalagi yang haram. Senantiasa apa? Kita ini takut akan murkanya, takut akan siksanya, dan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang beriman ini tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin, bagi orang beriman ini tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang, menyaksikan, melihat orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Dan juga tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya melebihi melihat, menyaksikan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat yang paling besar adalah syirik, menyekutukan, menduakan Allah, dan tarku sholah, yaitu meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Nah, inilah maksiat yang terbesar yang dialami umat akhir zaman ini, yaitu kesyirikan. Dan juga di sekitar kita banyak yang masih belum melaksanakan sholat alias meninggalkan sholat, tarku sholah. Itu kemaksiatan yang menurut Allah maksiat yang paling besar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga kita wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita ini begitu banyak, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Mulai dari apa? Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebagaswarasan, nikmat aman fi amanillah, sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Allah ini dengan penuh khidmat, penuh kesabaran, penuh keridhaan. Dan kita hadirin dikaruniai polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Hadirin, dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan membela kita. Membela kita di mana? Di alam akhirat nanti. Dan jadi asbab keselamatan kita, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya hanya dengan iman dan Islam kita dan amal-amal ibadah kita tentunya. Dan hadirin, satu tanda lagi dohirnya orang beriman adalah jika harta benda dunia hinggap kepadanya, maka merasa susah gelisah, karena bisa jadi memperlambat hisabnya di akhirat. Dan akan gembira jika harta bendanya habis
dihabiskan untuk perjuangan agama, yaitu jihad wa khuruj fisabilillah, fikir umat ke seluruh alam. Ini ada contohnya hadirin, menghabiskan harta benda ini ada contohnya. Siapa? Yaitu yang pertama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan iman dan takwa dan amalan-amalan. Demikian juga Khadijah radhiyallahu an juga menyerahkan harta bendanya kepada Rasul untuk perjuangan agama. Berikutnya yaitu yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, juga menyerahkan harta bendanya kepada Rasulullah untuk apa? Untuk perjuangan agama. Dan sahabat-sahabat lain juga menyerahkan, tapi tidak sepenuhnya sebagaimana ketiga panutan kita tersebut. Itulah tanda orang-orang yang memiliki iman yang benar, yang sahih. Adapun hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali disampaikan kepada kita, yaitu tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sahih. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan beberapa ayat. Yang pertama, yaitu surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya yaitu ayat kedua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah, gemetarlah hatinya. Dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Anfal ayat kedua ini yang perlu kita perhatikan adalah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Ini apa maknanya? Yaitu begitu dikumandangkan adzan, membesarkan zatnya Allah, yang awalnya kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan zatnya Allah ini diulang 4 kali. Dan nanti sebelum berakhir dengan kalimah thayyibah yang disampaikan oleh muadzin, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dilafadzkan lagi kalimat thayyibah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat tauhid hadirin, penutup daripada nanti kalau kita menghadap Allah sakaratul maut, bagaimana kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena ada sabdanya Nabi, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang dapat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin, sekali lagi dijamin masuk surga. Syaratnya apa? Yaitu memiliki keimanan dan ketakwaan yang sahih sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Anfal ayat kedua tersebut. Wajilat qulubuhum ini apa? Bergegas, gumregah untuk mendatanginya. Mendatangi apa? Panggilan adzan tadi. Untuk apa? Untuk tentunya sholat fardu 5 waktu, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita berbondong-bondong menuju masjid Allah, masjidnya Allah. Dengan kesabaran, dengan keikhlasan kita. Ini Al-Anfal. Selanjutnya surat At-Taubah, surat ke-9 ayatnya 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholah wa atas zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah di seluruh permukaan bumi ini, seluruh masjid-masjidnya Allah, masjid Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat,
menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun, kecuali takutnya hanya kepada Allah semata. Maka dipastikan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi sudah tentu kita ini, orang beriman ini wajib memakmurkan masjid-masjidnya Allah di seluruh permukaan bumi ini. Tidak hanya di masjid sini saja, tadi di masjid mana saja di seluruh alam. Kalau kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu cara berjamaah di masjid, maka Allah akan memberi 2 kebebasan, yaitu bebas dari nerakanya Allah dan bebas dari sifat munafik. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, man shola arba'ina yauman fi jama'ati yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa saja yang mau dan mampu melaksanakan sholat fardu selama 40 hari secara berjamaah di masjid tanpa tertinggal takbiratul ulanya imam, maka diberikan 2 kebebasan. Kebebasan pertama dari sengatan api neraka, kebebasan yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Itu yang dimaksud adalah surat At-Taubah ayat 18. Selanjutnya ayat yang ketiga saya ambil daripada surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayatnya 15 menyebutkan, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak takut sedikit pun, dan mereka berjihad. Mereka apa? Berjihad dengan mengorbankan harta bendanya dan jiwa raganya di jalannya Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar keimanan dan ketakwaannya. Syaratnya apa? Mau dan mampu berjihad di jalannya Allah. Jihad kalau zaman dulu adalah identik dengan perang, yaitu memerangi orang yang menghalang-halangi dakwahnya Islam. Namun jihad untuk di Indonesia ini khususnya, negara yang sudah adil makmur, sudah gemah ripah lojinawi, tentunya tidak ada peperangan, guyub rukun. Kita hanya mengajak untuk patuh dan taat pada Allah dengan mendakwahkan agama ini dan memakmurkan masjid-masjid yang ada. Bagi laki-laki ini tentunya harus wajib mengikuti sholat fardu 5 waktu. Namun bagi wanita, ini abdolnya sholat sesuai tuntunan Rasulullah di rumah. Namun tidak dilarang untuk ikut sholat berjamaah di masjid selama tidak ada fitnah. Masih cukup ada tempat untuk para wanita. Namun bila mana sudah 100% laki-laki balik ini mendatangi sholat fardu 5 waktu dan tidak ada tempat lagi, maka sebaiknya dan sebaik-baik sholat wanita di rumah. Dan kita ini ajakkan untuk jihad wa khuruj fisabilillah ini yang fokus adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, minimal mau dan mampu, sanggup, tidak aras-arasen, gumregah untuk mendatangi lafaz-lafaz adzan dari rumah-rumahnya Allah, dari masjid Allah. Ini dijanjikan oleh Rasulullah, bila mana kita ini mau dan mampu, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah di dunia ini. Sebagaimana ulama menyampaikan bahwasanya, sebagaimana disampaikan para ulama warasatul anbiya, man shola sholawatil arba'ina yauman bijamati
falahu khamsatun asya'ah awalu la yusibu fakun fid dunya wasani yarfa'u lahu anhu adabil qabri wasalisu kitabahu biyaminihi warabi'u yamuru ala siratil kalbaril khatif wal qamitsu yudkhilahu ta'ala al jannata bila hisab wal adab. Yang maknanya begini, jamaah rahimakumullah. Siapa saja yang mampu melaksanakan salat fardu 5 waktu secara berjamaah di masjid-masjidnya Allah hingga akhir hayatnya, maka Allah akan memberikan 5 jaminan di 5 alam. Jaminan yang pertama di alam kubur, jaminan yang pertama di dunia kita akan diberikan keberkahan rezeki, dibebaskan dari kefakiran kita di alam dunia. Alam kedua yaitu alam kubur, Allah akan membebaskan kita daripada siksa kubur kita. Di alam ketiga tentunya di alam mahsyar, di alam mahsyar Allah akan memberikan catatan amal kita dengan tangan kanan kita menerimanya. Allah memberikan dengan ridhonya catatan amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Yang keberapa? 1, 2, 3. Yang keempat, yamuru ala siratil kalbarkil khotif. Kita akan dilewatkan titian sirat, cepat laksana kita. Dan yang kelima, yudkhilu ta'ala al jannata bila hisab wal adab. Dan kita akan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab. Insyaallah Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah 5 jaminan di 5 alam bila mana kita ini mau dan mampu untuk salat fardu 5 waktu dan mengajak kita ini senantiasa risau menghidupkan apa? Menghidupkan risalah kenabian, meneruskan risalah kenabian yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya tadi, yaitu sunnah surah, sirah, sarirah. Ini penting hadirin. Selanjutnya saya maju ke depan yaitu surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya 218. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya, jadi tadi semuanya menggunakan istilah innama, sesungguhnya. Jadi sungguh-sungguh ini penting ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa berusaha berhijrah dan berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syarat utama untuk mendapatkan rahmatnya Allah ini di dalam Al-Baqarah ayat 218 ini, kita harus mau dan mampu berhijrah. Di catatan kecil, berhijrah ini adalah meninggalkan kampung halaman. Waladina, dan orang-orang yang hajaru, dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya untuk apa? Jihad wa khuruj fisabilillah ke seluruh alam tadi. Maka akan mendapat rahmatnya Allah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan bisa memandang wajahnya Allah di surganya Allah. Dengan syarat berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Nah, prakteknya saudara-saudara kita jamaah tabligh ini yang pernah saya ikuti, ini nisabnya dalam sebulan 30 hari ini 10%-nya adalah 3 hari saja. Untuk membuat apa? Makmurkan masjid. Buat apa? Amalan-amalan masjid. Di antara amalan masjid itu ada 4 yang perlu kita pahami. 4 ya. Pertama dakwah ilallah. Yang kedua ta'lim wa ta'alum. Yang ketiga zikir ibadah. Yang keempat khidmat. Khidmat itu apa? Ya khidmat umat, jadi memuliakan umat seluruhnya. Orang Islam di khidmat, orang non muslim juga di khidmat. Untuk apa? Supaya dapat hidayah, mau masuk ke masjid 5 waktu saja. Dari apa? Dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jika mana negara kesatuan Republik Indonesia ini
kita upayakan ini risau kita, semua laki-laki balik 100% ke masjid, berbondong-bondong sehingga memenuhi masjid, maka insya Allah negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan diberikan keberkahan-keberkahan dari Allah, yaitu keberkahan dari langit berupa hujan yang berkah dan munculnya tumbuh-tumbuhan buah-buahan dari dalam bumi, sehingga tercipta negara yang adil makmur, gemari palu jinawi, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Syaratnya apa? Kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya laki-laki balik 5 waktu berjamaah ke masjid. Ini risau kita semua. Di mana-mana kalau saya lagi khuruj fisabilillah, yaitu mengajak umat masuk masjid 5 waktu, itu aja. Selanjutnya kalau kita ini tidak mau meneruskan dakwahnya Rasulullah, jihadnya Rasulullah, risalah kenabian, kita ini diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat pedih. Yaitu surat At-Taubah ayat 24, At-Taubah ayat ke-24 menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrin wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, kepada pengikutmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kedelapan perkara ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, memberikan azabnya, memberikan siksanya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ke-24 ini semacamnya kita ini diultimatum bila tidak mau meneruskan dakwah ilallah, dakwah manhaj nubuwah wa khuruj fisabilillah, kita ini diancam. Nah, caranya gimana dakwah ala manhaj nubuwah ini? Kita latihan. Seperti saya sampaikan, sebulannya itu 30 hari, 27 hari untuk urusan dunia, yang 3 hari untuk urusan akhirat. Memakmurkan masjid-masjidnya Allah di seluruh alam. Adapun latihan nisab kita dalam setahun, 360 hari ini, kita meluangkan waktu 40 hari saja. Ini tiap tahun. Ini biasa diamalkan oleh teman-teman yang sudah terbiasa. Dan tidak menjadikan mereka miskin, bangkrut, enggak. Tambah makmur, tambah bahagia, tambah tentram hidupnya. Adapun nisab seumur hidup, kata Nabi, kita ini di dunia, jasad dan roh kita ini di dunia 60 tahun, 70 tahun, kita niatkan seumur hidup ini sekali, minimal sekali, syukur-syukur berkali-kali. Berapa? 4 bulan, 120 hari. Ya, alhamdulillah saya baru 2 kali mengikuti 4 bulanan. Kalau 40 harinya, ya sudah sering. Baik kan dalam negeri maupun keluar negeri, kita niatkan, kita mengikuti dan meneruskan risalah kenabian, dakwah ilallah wa khuruj fisabilillah. Insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita, tinggal niat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Dedi Muhammad Al-Fakir, ada benarnya dari pitedah hidayah saking Allah Ta'ala, ada tidak benarnya daripada kebodohan saya di dalam memahami agama Islam yang sempurna ini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis.
subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.